Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di langit jiwa, tempat untuk hati yang lelah dan jiwa yang rindu pulang kepada Rabb-Nya. Di sini kita belajar kembali mengingat untuk apa kita hidup dan kepada siapa kita akan pulang. Saudaraku, hidup ini seringkali dipenuhi pertanyaan-pertanyaan besar yang membuat hati gelisah. Apakah hidup kita benar-benar sudah tertulis sejak awal? Jika semua sudah Allah atur, mengapa masih ada manusia yang tersesat? Pertanyaan-pertanyaan ini bukanlah hal yang ringan, melainkan bagian dari perenungan mendalam tentang takdir dan pilihan hidup manusia. Allah telah mengabarkan bahwa segala sesuatu sudah tertulis di Lauhul Mahfuz. Sejak ribuan tahun sebelum kita lahir, jalan hidup kita sudah tercatat. Tetapi, kenyataan bahwa manusia masih bisa memilih untuk taat atau ingkar membuat sebagian orang bingung. Apakah pilihan itu nyata, ataukah sekadar ilusi dari sebuah garis takdir yang tidak bisa dihindari? Disinilah letak keindahan Islam. Ia memberikan jawaban yang menenangkan bahwa takdir dan pilihan bukanlah dua hal yang bertentangan, melainkan dua sisi yang berjalan beriringan. Allah Maha mengetahui apa yang akan kita lakukan, tetapi Allah tidak memaksa manusia untuk memilih jalan tertentu. Lauhul Mahfuz adalah simbol ilmu Allah yang sempurna, bukan simbol pemaksaan kehendak. Ilmu Allah meliputi segala sesuatu, dari yang kecil hingga yang besar, dari yang tampak hingga yang tersembunyi. Tetapi manusia tetap diberi kehendak untuk memilih jalannya, dan disitulah letak ujian kehidupan. Allah berfirman dalam Al-Quran, dan kami telah menunjukkan kepadanya dua jalan. Quran Surah Al-Balad 10. Dua jalan itu adalah kebaikan dan keburukan, hidayah dan kesesatan, surga dan neraka. Allah memberi kita akal, hati, dan wahyu sebagai petunjuk, lalu membiarkan kita memilih jalan mana yang akan ditempuh. Dari sinilah kita belajar bahwa takdir tidak boleh dijadikan alasan untuk berputus asa atau berhenti berusaha. Justru takdir adalah dorongan untuk bersungguh-sungguh, karena setiap langkah baik yang kita ambil juga merupakan bagian dari ketetapan Allah. Pertanyaan mengapa masih ada manusia yang tersesat, meski jalan kebenaran sudah Allah tunjukkan, bukanlah pertanyaan baru. Ia sudah muncul sejak zaman Nabi. Sebagian orang menolak kebenaran bukan karena mereka tidak tahu, tetapi karena hati mereka memilih untuk menutup diri dari cahaya Allah. Maka memahami takdir bukan hanya tentang menerima ketetapan Allah, tetapi juga tentang menyadari bahwa hidup ini adalah ujian. Kita diuji apakah kita akan tunduk kepada kehendaknya, ataukah kita akan sombong dan menolaknya. Semua yang kita jalani pada akhirnya akan bermuara pada keputusan Allah yang penuh keadilan. Tidak ada seorang pun yang akan dizalimi. Barang siapa memilih jalan kebaikan, Allah akan memberikan balasan yang lebih baik. Dan barang siapa memilih jalan kesesatan, maka itulah hasil dari pilihannya sendiri. Inilah yang akan kita renungkan bersama dalam narasi panjang ini. Bagaimana memahami Lauhul Mahfuz, bagaimana menempatkan diri kita dalam bingkai takdir, dan bagaimana agar kita tidak salah memahami, sehingga takdir justru menguatkan iman, bukan melemahkan langkah. Lauhul Mahfuz, kitab yang menyimpan segala takdir. Dalam Islam kita meyakini bahwa segala sesuatu telah Allah catat di dalam Lauhul Mahfuz, sebuah kitab yang Allah ciptakan sebagai tempat tertulisnya seluruh ketetapan hidup makhluk, sejak awal penciptaan hingga akhir kehidupan. Tidak ada satu helai daun yang jatuh, tidak ada satu tetes hujan yang turun, bahkan tidak ada bisikan hati manusia kecuali sudah Allah ketahui dan tercatat di dalamnya. Lauhul Mahfuz bukan sekadar catatan, melainkan simbol dari ilmu Allah yang maha sempurna, tak terbatas oleh ruang dan waktu. Keimanan kepada takdir termasuk rukun iman yang keenam.
Artinya, seorang Muslim tidak akan sempurna imannya, kecuali ia percaya bahwa semua sudah Allah atur dengan penuh hikmah. Namun, seringkali manusia salah memahami. Mereka mengira bahwa takdir membuat manusia tidak memiliki pilihan, padahal Allah memberikan ruang ikhtiar bagi manusia, meskipun hasil akhirnya sudah Allah ketahui. Ketika kita memahami Lauhul Mahfuz, kita harus menyadari bahwa Allah menulis bukan karena memaksa manusia untuk menjalani sesuatu, tetapi karena ilmunya yang meliputi segala sesuatu. Apa yang kita lakukan besok, apa yang kita pilih lusa, bahkan bagaimana akhir hidup kita, semua sudah Allah ketahui. Tetapi pengetahuan Allah ini tidak menghilangkan tanggung jawab manusia atas pilihannya. Ibarat seorang guru yang tahu murid mana yang rajin belajar dan mana yang malas, lalu ia menulis prediksi nilai mereka di catatannya. Ketika murid malas itu benar-benar gagal, maka bukan karena catatan guru itu yang membuatnya gagal, melainkan pilihan murid itu sendiri. Demikian pula Lauhul Mahfuz. Ia adalah ilmu Allah yang sudah tahu apa yang akan manusia lakukan. Karena itu, kita perlu membedakan antara ilmu Allah dan pemaksaan kehendak. Allah Maha mengetahui apa yang akan kita pilih, tetapi Allah tidak pernah menzalimi kita dengan memaksa sebuah pilihan. Kebaikan dan keburukan sudah Allah tunjukkan, jalan benar dan salah sudah Allah bentangkan. Lalu manusia diberi akal dan hati untuk memilihnya. Dalam Al-Quran Allah berfirman, "Dan katakanlah kebenaran itu datangnya dari Tuhanmu. Maka barang siapa yang ingin beriman, hendaklah ia beriman, dan barang siapa yang ingin kafir, biarlah ia kafir." Quran Surah Al-Kahfi 29. Ayat ini menegaskan bahwa pilihan itu ada pada manusia, meski Allah tahu hasil akhirnya. Dengan memahami Lauhul Mahfuz, kita tidak boleh merasa bahwa hidup ini sudah ditentukan, sehingga kita hanya mengikuti arus tanpa usaha. Justru Allah memerintahkan kita untuk berusaha, karena usaha itu adalah bagian dari takdir yang telah Ia tuliskan. Jika kita berusaha baik, itulah takdir kita. Jika kita memilih buruk, itulah takdir kita juga. Lauhul Mahfuz juga menjadi pengingat bahwa kita tidak pernah bisa bersembunyi dari Allah. Apapun yang kita lakukan, bahkan niat yang tersembunyi di lubuk hati, sudah Allah catat dan ketahui. Maka tidak ada ruang untuk berpura-pura, sebab catatan itu sangat detail dan sempurna. Banyak orang merasa bingung karena mengira takdir itu membuat manusia seperti wayang yang digerakkan tanpa kuasa. Padahal manusia tetap diberikan kehendak untuk memilih, hanya saja kehendak itu tidak akan bisa keluar dari lingkaran ilmu Allah. Dengan kata lain, kita memilih sesuai dengan apa yang Allah sudah tahu. Maka memahami Lauhul Mahfuz seharusnya menambah iman, bukan melemahkan. Ia mengajarkan kita bahwa Allah Maha Tahu dan Maha Bijaksana. Apapun yang terjadi, pasti ada hikmah yang besar, meski kita tak selalu bisa memahaminya sekarang. Lauhul Mahfuz bukanlah belenggu, melainkan rahasia kasih sayang Allah yang menjaga segala sesuatu dalam keseimbangan. Jalan benar dan jalan salah sudah Allah bentangkan. Allah tidak membiarkan manusia berjalan tanpa petunjuk. Sejak awal manusia telah diberikan dua jalan yang berbeda, jalan kebaikan dan jalan keburukan. Dalam Al-Quran Allah berfirman, "Dan kami telah menunjukkan kepadanya dua jalan." Quran Surah Al-Balad 10. Ayat ini menegaskan bahwa Allah memberikan manusia akal, hati, dan wahyu agar ia tahu mana yang benar dan mana yang salah. Jalan yang benar adalah jalan yang sesuai dengan petunjuk Allah dan Rasul-Nya. Ia adalah jalan yang membawa manusia kepada ketenangan hati, keselamatan hidup, dan kebahagiaan akhirat. Jalan yang salah adalah jalan yang mengikuti hawa nafsu, godaan syaitan, serta bisikan dunia yang menipu. Kedua jalan ini selalu terbentang di hadapan manusia, dan setiap langkah yang kita pilih akan menentukan arah hidup kita. Ketika seseorang memilih kebaikan, itu bukan berarti Allah baru menuliskan kebaikan tersebut. Tidak. Allah sudah tahu sejak awal bahwa ia akan memilih kebaikan. Demikian pula sebaliknya,
Ketika seseorang memilih jalan yang salah, Allah sudah mengetahui sejak azali. Tetapi pilihan itu tetap berasal dari manusia, bukan paksaan dari Allah. Allah menjelaskan dalam Quran Surah Asy-Syams ayat 8-10, maka Allah mengilhamkan kepada jiwa itu jalan kefasikan dan ketakwaannya. Sungguh beruntung orang yang menyucikan jiwa itu, dan sungguh merugi orang yang mengotorinya. Ayat ini menunjukkan bahwa Allah memberikan dua jalan, lalu manusia yang menentukan mana yang ia pilih. Dengan kata lain, Allah sudah membuka pintu kebaikan selebar-lebarnya. Allah mengutus para nabi, menurunkan kitab, dan memberi akal sehat agar manusia tidak tersesat. Tetapi ketika ada manusia yang tetap memilih jalan keburukan, itu adalah konsekuensi dari pilihannya sendiri, bukan karena Allah menzaliminya. Banyak orang bertanya, jika Allah sudah tahu bahwa seseorang akan menjadi buruk, lalu untuk apa Allah menciptakannya? Pertanyaan ini sering muncul dari hati yang gelisah. Jawabannya adalah, karena kehidupan ini adalah ujian. Tidak semua orang akan memilih benar, dan Allah ingin menampakkan siapa yang benar-benar beriman dan siapa yang berpaling. Allah menegaskan dalam Quran Surah Al-Mulk 2, Dialah yang menciptakan mati dan hidup untuk menguji kamu siapa di antara kamu yang lebih baik amalnya. Artinya, kehidupan ini bukan sekadar untuk dijalani, tetapi untuk diuji. Ujian itu tidak akan ada gunanya jika semua manusia dipaksa hanya memilih jalan benar. Jalan benar dan salah memang sudah Allah ketahui, tetapi Allah memberikan kebebasan bagi manusia untuk melangkah. Maka, disinilah letak tanggung jawab kita. Allah tidak akan bertanya kepada kita, mengapa kita miskin atau kaya, sehat atau sakit, karena itu takdir yang tidak bisa kita ubah. Tetapi Allah akan bertanya, apakah dalam keadaan itu kita tetap beriman atau justru berpaling? Maka jelaslah bahwa jalan benar dan salah itu ada. Keduanya sudah Allah tulis dalam pengetahuannya. Tetapi pilihan tetap ada di tangan manusia. Yang memilih keburukan akan menanggung akibatnya, dan yang memilih kebaikan akan mendapat pahala serta pertolongan. Kesadaran ini seharusnya membuat kita lebih berhati-hati dalam setiap langkah, karena setiap pilihan bukan hanya sekadar keputusan duniawi, tetapi juga rekam jejak yang akan Allah perhitungkan di akhirat. Kenapa ada manusia yang tersesat? Pertanyaan yang sering muncul adalah, jika Allah sudah memberi petunjuk, kenapa masih banyak manusia yang tersesat? Jawaban pertama adalah karena manusia sering mengikuti hawa nafsu. Nafsu adalah kecenderungan dalam diri yang jika tidak dikendalikan akan membawa kepada kebinasaan. Allah menjelaskan dalam Quran Surah Al-Jathiyah 23, maka pernahkah kamu melihat orang yang menjadikan hawa nafsunya sebagai Tuhannya dan Allah membiarkannya sesat berdasarkan ilmunya? Ayat ini menunjukkan bahwa orang yang menuruti hawa nafsunya dengan sengaja akan Allah biarkan tersesat, karena ia sendiri yang memilih untuk menutup mata dari kebenaran. Faktor kedua adalah godaan syaitan. Allah sudah memperingatkan sejak awal bahwa syaitan adalah musuh nyata manusia. Tugas syaitan adalah menyesatkan manusia dengan berbagai cara, baik melalui bisikan halus maupun melalui tipu daya besar. Mereka tidak memaksa tetapi membujuk, dan banyak manusia yang lengah hingga akhirnya mengikuti jalan syaitan. Allah berfirman dalam Quran Surah Fatir 6, sesungguhnya syaitan itu adalah musuh bagimu, maka jadikanlah ia musuhmu. Sayangnya, banyak manusia yang malah menjadikannya teman. Inilah sebab utama kenapa manusia bisa tersesat, meski Allah sudah memberi jalan terang. Selain itu ada faktor lingkungan. Manusia yang berada dalam lingkungan buruk seringkali mudah terbawa arus. Jika ia tidak memiliki iman yang kuat, ia akan larut dalam kebiasaan buruk yang akhirnya menjauhkan dirinya dari jalan Allah. Lingkungan bisa menjadi ujian besar yang menentukan arah hidup seseorang. Ada pula manusia yang tersesat karena kesombongan. Mereka tahu kebenaran,
tetapi enggan menerimanya karena merasa lebih pintar atau lebih berkuasa. Fir'aun adalah contoh nyata. Ia tahu tentang Allah melalui mukjizat Musa, tetapi kesombongannya membuatnya menolak. Allah membiarkan orang yang keras kepala dan menolak kebenaran berjalan di jalannya sendiri. Itulah yang disebut istidraj. Allah memberi kelapangan sementara, tetapi semua itu adalah jebakan yang akan mengantarkannya pada kebinasaan. Jadi orang tersesat bukan karena Allah memaksanya sesat, melainkan karena mereka sendiri memilih jalan yang salah. Allah hanya menguatkan pilihan yang mereka ambil. Jika mereka ingin kebaikan, Allah mudahkan jalan kebaikan. Jika mereka memilih keburukan, Allah biarkan mereka berjalan sesuai pilihannya. Ini seperti seseorang yang memilih berjalan di jalan gelap, padahal sudah ada jalan yang terang. Jika ia tetap memilih jalan gelap, ia akan tersandung dan jatuh. Salah siapa? Bukan salah penerang jalan, melainkan salah dirinya sendiri. Maka, kesesatan manusia adalah akibat dari pilihan, hawa nafsu, syaitan, dan kesombongan, bukan karena Allah tidak memberi petunjuk. Takdir Allah dan ikhtiar manusia. Salah satu hal penting dalam memahami takdir adalah membedakan antara takdir yang tidak bisa kita ubah, takdir qadari, dan takdir yang bisa kita usahakan, takdir ikhtiari. Takdir qadari adalah hal-hal seperti kelahiran, kematian, jenis kelamin, orang tua, dan waktu ajal. Ini semua di luar kendali manusia. Sedangkan takdir ikhtiari adalah hal-hal yang Allah beri pilihan kepada manusia, seperti beriman atau kufur, taat atau maksiat, jujur atau berdusta. Inilah yang menjadi ujian terbesar bagi manusia. Allah tidak akan memaksa seseorang untuk salat atau berbuat dosa, tetapi manusialah yang memilih. Dalam kehidupan sehari-hari, kita sudah terbiasa dengan perbedaan dua takdir ini. Kita tidak bisa memilih kapan lahir atau siapa orang tua kita, tetapi kita bisa memilih bagaimana sikap kita terhadap kehidupan. Kita bisa memilih untuk bekerja keras atau bermalas-malasan, untuk taat atau lalai. Allah berfirman dalam Quran Surah Ar-Ra'd 11, sesungguhnya Allah tidak akan mengubah keadaan suatu kaum sehingga mereka mengubah keadaan yang ada pada diri mereka sendiri. Ayat ini menegaskan peran ikhtiar manusia. Jika kita ingin berubah, kita harus berusaha, bukan hanya pasrah. Karena itu, salah besar jika ada orang berkata, kalau Allah sudah menulis saya masuk neraka, ya sudah, saya tidak bisa berbuat apa-apa. Ucapan ini adalah bentuk keputusasaan yang tidak benar. Justru kita tidak pernah tahu apa yang Allah tuliskan bagi kita, maka kita harus berusaha sebaik-baiknya agar Allah menulis kita dalam golongan orang beriman. Nabi Muhammad SAW bersabda, beramallah kalian karena setiap orang akan dimudahkan sesuai dengan apa yang ditetapkan baginya. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Maksudnya orang yang berusaha menuju kebaikan akan Allah mudahkan menuju kebaikan, dan orang yang memilih keburukan akan Allah mudahkan menuju keburukan. Artinya ikhtiar adalah bagian dari takdir. Ketika kita berusaha untuk salat tepat waktu, itu sudah menjadi bagian dari takdir yang Allah tetapkan. Ketika kita berusaha menahan diri dari dosa, itu juga bagian dari takdir. Jadi, takdir bukan alasan untuk pasrah tanpa usaha, melainkan dorongan untuk tetap berusaha karena hasilnya Allah yang tentukan. Kita bisa ibaratkan hidup seperti perjalanan di jalan raya. Allah sudah tahu jalan mana yang akan kita pilih, tetapi kita tetap memegang kemudi. Jika kita memilih jalan menuju kebaikan, kita akan sampai pada tujuan yang benar. Jika kita memilih jalan yang salah, maka kita akan tersesat. Allah tahu arah akhir kita, tetapi perjalanan itu tetap kita yang jalani. Dengan memahami hal ini, kita akan mengerti bahwa takdir dan ikhtiar bukanlah dua hal yang bertentangan, melainkan saling melengkapi. Ikhtiar adalah bukti usaha manusia, dan takdir adalah ketetapan Allah yang melingkupi usaha itu. Maka setiap langkah kita adalah ujian.
Kita tidak bisa menyalahkan takdir jika kita malas, jika kita berdosa, atau jika kita lalai, karena Allah sudah memberi pilihan dan kita yang menentukan jalannya. Ilmu Allah dan kehendak manusia. Salah satu rahasia besar dalam memahami takdir adalah membedakan antara ilmu Allah dan kehendak manusia. Allah Maha mengetahui segala sesuatu, tetapi pengetahuan Allah tidak membuat manusia kehilangan kebebasan dalam memilih. Misalnya, seorang guru tahu muridnya malas belajar, sehingga ia menulis bahwa murid itu kemungkinan besar akan gagal ujian. Ketika akhirnya murid itu benar-benar gagal, apakah kegagalan itu karena catatan guru? Tidak. Murid tetap gagal karena pilihannya sendiri. Demikian pula Allah. Pengetahuannya tidak memaksa manusia, tetapi mencatat apa yang memang manusia pilih. Ilmu Allah meliputi masa lalu, masa kini, dan masa depan. Semua ada dalam genggamannya, namun Allah tetap memberikan kebebasan bagi manusia untuk memilih. Dengan kata lain, Allah sudah tahu apa yang akan kita lakukan, tetapi kita tetap bertanggung jawab atas pilihan itu. Dalam Al-Quran Allah berfirman, "Barang siapa yang menghendaki, maka dia menempuh jalan kembali kepada Tuhannya." Quran Surah Al-Insan 29. Ayat ini menunjukkan bahwa kehendak manusia ada, tetapi dalam lingkup kehendak Allah. Karena itu, tidak ada kontradiksi antara ilmu Allah yang sempurna dan kebebasan manusia dalam memilih. Allah tahu segala kemungkinan, dan Allah tahu pasti apa yang akan kita pilih, tetapi tetap manusialah yang melangkah. Ibarat film yang sudah direkam, sutradara tahu akhir cerita, tetapi aktor tetap berperan sesuai naskah yang mereka jalani. Allah bukan hanya sutradara, melainkan pemilik seluruh cerita. Namun bedanya, dalam kisah hidup ini kita tetap diberikan pilihan untuk memilih jalur cerita yang kita jalani. Maka jika kita memilih jalan salah, kita tidak bisa menyalahkan Allah, karena Allah hanya mencatat apa yang kita pilih sendiri. Allah sudah beri peringatan, sudah beri kitab, sudah beri akal, dan sudah beri hati nurani. Kalau setelah semua itu kita masih memilih salah, maka kesalahan ada pada diri kita sendiri. Pengetahuan Allah seharusnya membuat kita lebih berhati-hati, karena itu berarti setiap langkah kita sudah tercatat. Tidak ada yang bisa kita sembunyikan, bahkan bisikan hati yang paling tersembunyi pun sudah Allah ketahui. Maka orang beriman akan merasa tenang dengan ilmu Allah. Mereka tahu bahwa apapun yang mereka hadapi sudah Allah tulis dengan penuh hikmah. Mereka tidak akan putus asa dalam musibah dan tidak akan sombong dalam nikmat, karena semua sudah menjadi bagian dari ketetapan Allah. Dengan pemahaman ini, kita bisa menerima takdir dengan ikhlas, sambil tetap berusaha semaksimal mungkin. Karena kita tahu Allah Maha mengetahui, tetapi Allah juga Maha adil dalam membalas setiap usaha manusia. Mengapa ada yang beriman dan ada yang ingkar? Salah satu pertanyaan besar dalam hati manusia adalah, jika Allah Maha Kuasa dan Maha mengetahui, mengapa ada sebagian manusia yang beriman dan ada yang kafir? Bukankah Allah bisa saja menjadikan semua orang beriman? Pertanyaan ini sudah Allah jawab dalam Al-Quran. Dan jika Tuhanmu menghendaki, tentulah beriman semua orang yang di muka bumi seluruhnya. Maka apakah kamu hendak memaksa manusia supaya mereka menjadi orang-orang yang beriman semuanya? Quran Surah Yunus 99. Allah menciptakan kehidupan sebagai ujian. Jika semua manusia langsung beriman tanpa ujian, maka kehidupan ini tidak akan memiliki arti. Tidak akan ada perbedaan antara orang yang taat dan orang yang durhaka. Tidak akan tampak siapa yang benar-benar mencintai Allah dengan pilihannya sendiri dan siapa yang sekadar mengikuti arus. Allah membiarkan sebagian orang ingkar sebagai bukti keadilannya. Mereka memilih jalan salah, maka Allah biarkan mereka di dalam pilihan itu. Mereka diberi kesempatan, peringatan, bahkan tanda-tanda kebesaran Allah di langit dan bumi. Tetapi jika tetap menolak, maka itu adalah buah dari kesombongan mereka sendiri.
Dalam Al-Quran Allah berulang kali menyebutkan, Allah tidak menzalimi mereka, akan tetapi merekalah yang menzalimi diri mereka sendiri. Quran Surah Ali Imran 117. Artinya kufur dan maksiat bukan karena Allah menuliskan keburukan bagi mereka, melainkan karena mereka menolak kebenaran dengan sadar. Orang beriman adalah orang yang membuka hati untuk menerima petunjuk, sedangkan orang kafir menutup hatinya hingga cahaya kebenaran tidak bisa masuk. Ibarat cahaya matahari, ia bersinar untuk semua orang. Tetapi orang yang menutup mata dengan kain hitam tidak akan melihatnya. Apakah itu salah matahari? Tidak, itu salah dirinya sendiri. Allah sudah menaruh fitrah dalam diri setiap manusia, yaitu kecenderungan untuk mengenal Allah. Tetapi fitrah itu bisa hilang atau tertutupi jika manusia memilih jalan yang salah. Rasulullah SAW bersabda, setiap anak dilahirkan dalam keadaan fitrah, maka kedua orang tuanya lah yang menjadikannya Yahudi, Nasrani, atau Majusi. Hadis riwayat Bukhari Muslim. Maka jelaslah, beriman atau ingkar bukanlah sekadar takdir buta. Itu adalah pilihan manusia yang Allah sudah ketahui sejak awal, tetapi tetap manusia yang melangkah menuju keputusannya. Allah memberi kebebasan, dan kebebasan itu akan dipertanggungjawabkan. Allah tidak pernah merugikan hamba-Nya. Setiap amal baik sekecil apapun akan Allah balas. Demikian juga setiap amal buruk akan kembali kepada pelakunya. Allah menegaskan, barang siapa mengerjakan kebaikan seberat zarrah, niscaya dia akan melihat balasannya. Dan barang siapa mengerjakan kejahatan seberat zarrah, niscaya dia akan melihat balasannya pula. Quran Surah Az-Zalzalah 7 dan 8. Maka jangan heran jika ada yang beriman dan ada yang kafir. Itu semua adalah bagian dari sunnatullah dalam kehidupan ini. Perbedaan itu ada untuk membedakan siapa yang memilih jalan benar dan siapa yang menolak jalan kebenaran. Dengan memahami ini, hati kita akan lebih tenang. Kita tidak lagi mempertanyakan kenapa Allah tidak menjadikan semua beriman, tetapi kita akan fokus bertanya, apakah aku sudah termasuk golongan yang beriman atau masih lalai hingga termasuk yang ingkar? Hikmah di balik kesalahan dan kesesatan. Banyak orang yang terjatuh dalam kesalahan, bahkan dalam kesesatan. Namun di balik itu semua, Allah menyimpan hikmah yang besar. Allah tidak membiarkan kesalahan itu sia-sia, melainkan bisa menjadi pelajaran berharga bagi mereka yang mau kembali. Seorang pendosa bisa jadi jauh lebih dekat kepada Allah setelah ia sadar dan bertaubat, dibandingkan orang yang merasa dirinya selalu benar. Kesadaran akan dosa membuat hati hancur dan tunduk di hadapan Allah. Dari kehancuran itulah lahir ketulusan taubat yang sangat dicintai Allah. Allah berfirman, sesungguhnya Allah mencintai orang-orang yang bertaubat dan orang-orang yang mensucikan diri. Quran Surah Al-Baqarah 222. Perhatikan, Allah tidak hanya mencintai orang-orang yang selalu suci tanpa dosa, tetapi justru mencintai orang-orang yang kembali dari kesalahannya. Maka kesalahan bukan akhir dari segalanya. Justru kesalahan bisa menjadi pintu untuk mendekatkan diri kepada Allah, asalkan kita tidak berlama-lama tenggelam di dalamnya. Yang berbahaya bukanlah jatuh, melainkan ketika kita enggan bangkit setelah jatuh. Ada orang yang tersesat, tetapi kemudian Allah berikan hidayah melalui peristiwa tertentu dalam hidupnya. Hidayah itu bisa datang dari musibah, kehilangan, sakit, atau kejadian yang mengguncang hatinya. Dari situlah ia menyadari bahwa hidup tanpa Allah hanyalah kehampaan. Namun, ada juga orang yang tetap tersesat sampai akhir hayat, karena ia menolak semua tanda yang Allah berikan. Maka kesesatan itu menjadi bukti keadilan Allah, bukan karena Allah tidak memberinya kesempatan, tetapi karena ia sendiri yang menutup pintu hati. Hikmah lain dari adanya orang sesat adalah menjadi pelajaran bagi orang beriman. Melihat bagaimana orang lalai akhirnya hancur, seharusnya membuat kita semakin takut untuk mengikuti jalan mereka.
Allah menghadirkan contoh agar kita sadar. Dalam sejarah kita melihat Fir'aun, Qarun, Abu Jahal, dan banyak tokoh lain yang Allah abadikan dalam Al-Quran. Kisah mereka bukan sekadar cerita, tetapi pelajaran bahwa kesombongan, kedurhakaan, dan kesesatan pasti berakhir dengan kebinasaan. Maka kesalahan dan kesesatan bukan sekadar peristiwa, tetapi cermin untuk kita. Apakah kita mengambil pelajaran darinya atau justru mengikuti jalan mereka? Dengan memahami hikmah ini, kita akan lebih berhati-hati dan tidak mudah putus asa. Jika kita salah, segera kembali. Jika kita melihat orang lain salah, jadikan itu pelajaran agar kita tidak mengikuti jalan yang sama. Keadilan Allah dalam menetapkan takdir. Salah satu keindahan iman kepada takdir adalah keyakinan bahwa Allah Maha Adil. Allah tidak menuliskan sesuatu tanpa alasan, dan Allah tidak pernah menzalimi hambanya. Semua yang terjadi pasti ada hikmah yang sesuai dengan kebijaksanaan Allah. Ketika Allah menulis seseorang menjadi beriman, itu bukan karena Allah pilih kasih, tetapi karena orang itu memang berusaha mencari kebenaran. Ketika Allah membiarkan seseorang dalam kesesatan, itu karena orang itu memang menolak petunjuk. Allah menegaskan dalam Quran Surah An-Nisa 40, sesungguhnya Allah tidak menganiaya seseorang walaupun sebesar zarrah. Artinya, sekecil apapun kebaikan kita, tidak akan terlewat dari catatannya, dan sekecil apapun keburukan kita akan ditimbang dengan adil. Keadilan Allah terlihat dalam cara Allah memberi kesempatan. Tidak ada satu pun manusia yang mati tanpa pernah mendapat kesempatan untuk memilih jalan yang benar. Entah melalui dakwah, pengalaman hidup, suara hati, atau tanda-tanda kebesaran Allah di alam. Semua orang pasti pernah mendapatkan isyarat untuk kembali kepada Allah. Bahkan orang yang lahir dalam keluarga yang jauh dari Islam sekalipun, tetap Allah beri kesempatan melalui fitrah dan tanda-tanda alam. Allah tidak menuntut mereka di luar batas kemampuan, tetapi sesuai dengan apa yang mereka ketahui. Allah juga memberi ujian sesuai kadar kemampuan. Tidak ada ujian yang melampaui kekuatan seorang hamba. Jika kita diuji dengan musibah, itu karena Allah tahu kita mampu melewatinya. Jika kita diuji dengan nikmat, itu karena Allah ingin melihat apakah kita bersyukur atau lalai. Keadilan Allah juga terlihat dalam balasan di akhirat. Surga bukan hanya untuk orang yang sempurna tanpa dosa, tetapi untuk orang yang berusaha kembali meskipun ia sering jatuh. Neraka bukan untuk orang yang sekadar salah, tetapi untuk mereka yang keras kepala menolak kebenaran. Maka jangan pernah ragu bahwa takdir Allah adil. Meski kita tidak selalu memahami alasan di balik setiap peristiwa, kita yakin bahwa Allah tidak akan pernah menzalimi kita. Keadilan ini seharusnya membuat kita lebih optimis, karena setiap usaha, sekecil apapun, tidak akan sia-sia. Bahkan air mata yang jatuh dalam doa, langkah kecil menuju masjid, atau senyum tulus kepada saudara, semuanya akan Allah balas dengan adil. Dengan kesadaran ini, kita bisa menjalani hidup tanpa rasa iri, tanpa putus asa, dan tanpa merasa Allah tidak adil. Karena kita tahu semua yang Allah tetapkan pasti mengandung keadilan dan hikmah yang sempurna. Ikhlas menerima takdir, gigih dalam ikhtiar. Pemahaman tentang takdir bukan untuk membuat kita pasrah tanpa usaha, melainkan agar kita ikhlas dalam menerima hasil. Kita berusaha sekuat tenaga, tetapi apapun hasilnya, kita serahkan kepada Allah. Orang beriman tidak pernah berhenti berikhtiar karena ia tahu bahwa ikhtiar adalah perintah Allah. Nabi Muhammad SAW sendiri, meskipun dijamin masuk surga, tetap berdoa, berjuang, dan beribadah sepanjang hidupnya. Beliau tidak pernah berkata, "Aku sudah ditulis masuk surga, aku tidak perlu beramal." Ikhlas menerima takdir berarti ridha pada ketentuan Allah. Ketika kita gagal setelah berusaha, kita tidak putus asa. Karena kita tahu, Allah lebih tahu apa yang terbaik untuk kita. Ketika kita berhasil, kita tidak sombong.
karena kita sadar bahwa itu semua adalah karunia Allah. Dalam Quran Surah At-Taghabun 11 Allah berfirman, "Tidak ada suatu musibah yang menimpa seseorang kecuali dengan izin Allah, dan barang siapa beriman kepada Allah, niscaya dia akan memberi petunjuk kepada hatinya." Ayat ini mengajarkan bahwa musibah sekalipun adalah bagian dari petunjuk Allah. Ikhlas dan ikhtiar adalah dua sisi yang tidak boleh dipisahkan. Jika hanya ikhtiar tanpa ikhlas, hati akan mudah gelisah. Jika hanya ikhlas tanpa ikhtiar, itu bukan iman, melainkan kemalasan yang dibungkus alasan agama. Rasulullah SAW bersabda, "Ikatlah unta itu lalu bertawakallah." Hadis riwayat Tirmidzi. Hadis ini mengajarkan bahwa tawakal bukan berarti membiarkan diri tanpa usaha, tetapi menggabungkan usaha maksimal dengan penyerahan hati kepada Allah. Orang yang memahami takdir dengan benar akan memiliki jiwa yang tenang. Ia tidak mudah stres menghadapi kegagalan karena tahu itu bagian dari takdir. Ia juga tidak angkuh dalam kesuksesan karena sadar itu karunia Allah. Dengan begitu, takdir menjadi sumber kekuatan, bukan kelemahan. Ia membuat kita berani melangkah karena kita yakin semua sudah Allah atur. Ia membuat kita sabar dalam ujian karena kita tahu Allah tidak akan menzalimi hamba-Nya. Maka hidup seorang mukmin adalah perjalanan antara ikhtiar dan ridha. Ia berusaha sebaik mungkin, lalu menyerahkan hasilnya kepada Allah. Jika baik, ia bersyukur. Jika buruk, ia bersabar. Dan kedua-duanya mendatangkan pahala. Itulah rahasia bahagia orang beriman. Ia tidak pernah rugi. Dalam keadaan apapun, ia tetap menang karena semua yang Allah tetapkan selalu baik untuknya. Rahasia Lauhul Mahfuz dan jalan pulang kita. Pada akhirnya, semua pembahasan tentang Lauhul Mahfuz, takdir dan pilihan manusia kembali pada satu hal. Allah Maha Mengetahui dan Maha Bijaksana. Tidak ada yang keluar dari ilmunya, tetapi kita tetap diberi kebebasan untuk memilih jalan yang akan kita tempuh. Lauhul Mahfuz adalah rahasia besar Allah. Kita tidak bisa melihat catatannya. Kita tidak tahu apa yang tertulis tentang kita. Dan justru disitulah letak ujian terbesar. Jika kita tahu catatan itu, mungkin kita tidak akan sungguh-sungguh berusaha. Tetapi karena kita tidak tahu, maka kita harus terus berjuang. Jangan pernah berkata, "Kalau begitu untuk apa berusaha? Toh semuanya sudah tertulis." Justru karena tertulis, maka kita harus berusaha, karena usaha kita pun sudah Allah tulis. Orang yang beramal syaleh, ia beramal karena itu sudah ditulis dan Allah mudahkan jalannya menuju surga. Allah memberikan kita tanda-tanda dalam kehidupan. Jika hati kita tenang dalam kebaikan, itu tanda bahwa kita berada di jalan yang benar. Jika hati kita gelisah dalam keburukan, itu tanda bahwa kita harus segera kembali. Allah tidak pernah membiarkan kita tanpa isyarat. Maka jangan sibukkan diri dengan mempertanyakan apa yang tertulis untukku, tetapi sibukkan diri dengan berbuat sebaik mungkin. Karena dengan usaha itu, insya Allah kita akan ditulis dalam golongan orang-orang yang beriman. Ingatlah, pintu taubat selalu terbuka selama nyawa belum sampai di tenggorokan. Tidak ada dosa yang lebih besar dari rahmat Allah. Jika kita pernah tersesat, masih ada jalan pulang. Dan jalan pulang itu adalah kembali kepada Allah dengan hati yang ikhlas. Allah berfirman, "Katakanlah, wahai hamba-hambaku yang melampaui batas terhadap diri mereka sendiri, janganlah kamu berputus asa dari rahmat Allah. Sesungguhnya Allah mengampuni dosa-dosa semuanya. Sesungguhnya Dia Maha Pengampun lagi Maha Penyayang." Quran Surah Az-Zumar 53. Hayat ini adalah bukti cinta Allah. Allah sudah tahu kita akan banyak salah, tetapi Allah tetap membuka pintu ampunan selebar-lebarnya. Allah tidak menutup jalan pulang, bahkan ketika kita sudah berulang kali jatuh. Maka, hidup ini adalah perjalanan menuju catatan akhir kita. Kita tidak tahu bagaimana akhir kita ditulis, tetapi kita bisa berusaha agar akhir itu adalah husnul khatimah,
Dan usaha itu dimulai dari hari ini, dari detik ini, dari setiap langkah kecil menuju Allah. Semoga kita semua termasuk golongan yang Allah tulis dalam Lauhul Mahfuz sebagai hamba yang beriman, bertaubat, dan kembali kepadanya dengan hati yang bersih. Karena pada akhirnya, kebahagiaan sejati bukanlah apa yang kita dapatkan di dunia, tetapi bagaimana kita pulang kepada Allah dengan selamat. Saudaraku, setelah melalui renungan panjang tentang Lauhul Mahfuz, takdir dan pilihan manusia, kita menyadari bahwa kehidupan ini bukan sekadar sebuah perjalanan tanpa arah. Ia adalah jalan yang penuh tanda, petunjuk, dan ujian yang semuanya sudah Allah ketahui, namun tetap memberi ruang bagi manusia untuk memilih. Kita memahami bahwa Allah tidak pernah menzalimi hambanya. Setiap langkah yang kita ambil adalah hasil dari pilihan kita, meskipun Allah sudah mengetahui hasilnya. Dengan begitu, kita tidak bisa beralasan dengan takdir untuk menutupi kelalaian atau kesalahan kita sendiri. Justru takdir harus menjadi cermin yang membuat kita semakin rendah hati. Ketika kita berhasil dalam kebaikan, itu bukan karena kita hebat, tetapi karena Allah memberi taufik. Ketika kita terjatuh dalam dosa, itu bukan alasan untuk berputus asa, melainkan tanda bahwa kita perlu kembali kepada Allah. Manusia tersesat bukan karena Allah ingin menjerumuskannya, tetapi karena ia menolak petunjuk yang sudah begitu jelas. Hidayah Allah selalu terbuka, tetapi hati yang keras seringkali menutup diri dari cahaya tersebut. Allah memberi kita pilihan agar kita belajar bertanggung jawab. Hidup ini adalah ujian, dan setiap ujian membutuhkan jawaban. Jawaban itu ada dalam sikap kita sehari-hari. Apakah kita memilih jalan takwa, ataukah kita memilih jalan maksiat? Pada akhirnya semua akan kembali kepada Allah. Segala sesuatu yang kita lakukan akan dipertanggungjawabkan. Catatan yang tertulis di Lauhul Mahfuz akan sesuai dengan amal yang kita jalani, tanpa ada yang tertukar, tanpa ada yang terlewat. Maka marilah kita memandang takdir sebagai dorongan untuk semakin dekat kepada Allah. Jika semua sudah Allah atur, maka yang terbaik adalah kita menyerahkan diri kepadanya, sembari tetap berusaha sebaik mungkin dalam setiap langkah. Jangan biarkan hati kita tertipu oleh dunia yang sementara. Jalan benar dan jalan salah sudah jelas. Allah sudah menunjukkan tanda-tandanya di langit dan bumi, di dalam Al-Quran, dan dalam hati kita sendiri. Tinggal kita memilih apakah akan menempuh jalan terang atau jalan gelap. Semoga Allah menjadikan kita hamba-hamba yang senantiasa memilih jalannya, meskipun berat. Semoga Allah menetapkan hati kita dalam keimanan, melindungi kita dari kesesatan, dan menuliskan nama kita dalam golongan orang-orang yang beruntung di akhirat. Dan akhirnya mari kita renungkan, hidup ini singkat, dan takdir kita akan segera menemui ujungnya. Sebelum semuanya terlambat, mari kita kembali kepada Allah dengan penuh keikhlasan. Karena hanya dengan memilih jalannya, kita akan menemukan ketenangan sejati. Jika narasi ini menyentuh hati Anda, jangan biarkan berhenti di sini. Jadikan ia pengingat, bagikan kepada saudara dan sahabat Anda agar kita sama-sama semakin dekat dengan Allah. Jangan lupa untuk like, subscribe, dan nyalakan lonceng notifikasi agar tidak ketinggalan renungan Islami berikutnya di channel Langit Jiwa. Mari kita bersama-sama menapaki jalan menuju Allah, karena hidup ini singkat dan hanya kepadanya kita akan kembali. Jazakumullahu khairan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.